Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Santo Veneri Metan, dosen Fakultas Kewirausahaan. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu terkait dengan entrepreneurship. Minggu lalu saya menjanjikan kepada teman-teman semua mengenai resiko dan juga karakteristik dari entrepreneurship. Tetapi sebelum kita masuk ke itu, saya ada beberapa tambahan terkait dengan entrepreneur sendiri, yaitu bagaimana kita mendefinisikan entrepreneur pada abad 21 dan juga kenapa entrepreneur itu penting. Yang pertama yang akan saya bahas adalah entrepreneur pada abad 21 itu seperti apa kita mendeskripsikan ataupun juga mendefinisikan pengertian entrepreneur pada abad 21. Jadi, entrepreneur pada abad 21 ataupun juga pengusaha pada abad 21 adalah seorang pengusaha ataupun juga seorang entrepreneur yang harus berfokus kepada keinginan, kemauan, dan juga kebutuhan dari pelanggan. Kenapa kita butuh pelanggan? Karena pelanggan itu adalah orang-orang yang akan membeli ataupun juga orang-orang yang akan menikmati produk-produk ataupun juga jasa-jasa yang teman-teman tawarkan kepada mereka. Selain itu, pengusaha pada abad 21 juga adalah seorang pengusaha ataupun juga seorang entrepreneur yang mampu menggunakan e-knowledge. E-knowledge ini seperti apa? Seperti Google Trends dan juga berbagai macam lainnya. Selain itu juga keuntungan yang harus dimiliki seorang entrepreneur pada abad 21 yaitu adalah kecepatan. Kecepatan dalam apa? Dalam hal mencari informasi, dalam hal melakukan research and development, dalam hal juga melakukan riset terhadap pasar dan juga peluang yang mereka miliki ketika ingin membangun sebuah bisnis yang sukses, teman-teman. Selain itu, seorang entrepreneur pada abad 21 juga harus memiliki pengetahuan dan juga pemikiran yang global meskipun pada akhirnya teman-teman belum bisa ataupun juga belum mampu menjadi seorang pemain global, teman-teman. Nah, itu kurang lebih terkait dengan definisi pada seorang pengusaha pada abad 21, teman-teman. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam resiko dan juga karakteristik, kita akan lanjut kenapa sih kita butuh entrepreneur ataupun juga sih kenapa sih entrepreneur itu sangat penting terutama di negara kita Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang mendasarkan kenapa seorang entrepreneur itu dibutuhkan dan juga diperlukan pada abad 21 dan juga kenapa entrepreneur itu dibutuhkan oleh negara kita. Karena apa? Entrepreneur itu dibutuhkan karena yang pertama adalah 90% lapangan pekerjaan yang disediakan di Indonesia ini berasal dari para entrepreneur. Selain itu juga para entrepreneur ini adalah orang-orang yang dapat memecahkan berbagai masalah terutama di dalam perekonomian di negara Indonesia. Kemudian seorang entrepreneur juga sekarang ini menjadi sebuah sumber bagi terciptanya sebuah produk baru ataupun juga inovasi-inovasi yang unik ataupun juga ide-ide dalam sebuah bisnis yang menarik yang mampu meningkatkan perekonomian di negara kita, teman-teman. Selain itu juga sudah pasti karena kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang, otomatis dengan adanya dan meningkatnya lapangan pekerjaan itu dapat menggerakkan perekonomian di negara kita sendiri, teman-teman. Nah, itu kurang lebih terkait dengan entrepreneur pada abad 21 dan juga kenapa kita butuh entrepreneur sekarang ini. Kemudian setelah kita membahas poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan terkait dengan resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman menjadi seorang entrepreneur. Ini hanya sebagian resiko yang akan teman-teman hadapi, meskipun kenyataannya nanti di luaran sana resiko yang akan teman-teman hadapi itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar lagi, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 4 resikonya saja. Yang pertama yaitu adalah kemungkinan bisnisnya teman-teman itu gagal. So, begini teman-teman, ketika teman-teman ingin memulai sebuah usaha, pasti itu ada namanya kegagalan. Karena ketika teman-teman memulai sebuah usaha, pastikan teman-teman belum siap secara mental, belum siap secara sumber daya dan segala macam. Otomatis bisnis itu bisa saja gagal, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan financial insecurity. Karena di sini kalau teman-teman di awal-awal saja sudah gagal, otomatis finansial keuangannya teman-teman pun juga pasti akan sedikit mengalami kesusahan, teman-teman. Tetapi hal-hal tersebut janganlah dijadikan sebagai sebuah alasan bagi teman-teman untuk tidak berani maju, tidak berani untuk terus berkembang, karena dari kegagalan-kegagalan inilah yang dapat memberikan semangat ataupun juga acuan bagi teman-teman semua yang ada di rumah untuk tetap berfokus dan tetap menjalankan bisnisnya, teman-teman. Itu resiko yang kedua. Lalu yang resiko yang ketiga adalah rintangan-rintangan yang tidak akan bisa teman-teman prediksi. Jadi
kedepannya hambatan-hambatan ataupun juga resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi di dalam kehidupan berbisnis ataupun juga kehidupan berwirausaha itu pasti tidak akan ada yang bisa teman-teman prediksi. So, dari sini kita teman-teman harus bisa mempelajari kondisi dan situasi yang ada di sekitar teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa siap ataupun juga bisa mampu untuk menghadapi berbagai macam resiko yang akan teman-teman hadapi. Dan risiko yang terakhir yang akan teman-teman hadapi ketika menjadi seorang entrepreneur adalah jam kerja yang sangat panjang dan juga harus bekerja keras teman-teman. Kenapa saya katakan jam kerja sangat panjang? Karena di dalam membangun sebuah bisnis, teman-teman akan mencurahkan seluruh waktunya teman-teman dalam mempertahankan bisnisnya teman-teman supaya tetap berjalan sesuai dengan keinginan teman-teman. Selain itu juga di sini teman-teman bertanggung jawab secara penuh terkait dengan bisnisnya teman-teman. So, itulah kenapa saya katakan jam kerjanya teman-teman sangat panjang dan juga teman-teman butuh tanggung jawab dan juga kerja keras. Nah, untuk materi kita yang terakhir yaitu terkait dengan karakteristik dari entrepreneur itu sendiri apa, kita akan pelajari di next video ya teman-teman. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan.